Kalau frekuensi menyusuinya udah berkurang dan hisapan bayi udah nggak langsung dari, payudara si ibu, maka hormon prolaktin di sini. Mmm, Hormon prolaktin yang menekan ovulasi tadi, itu dia ikut menurun kadarnya. Nah, akibatnya tubuh bisa kembali ovulasi lagi. Jadi karena prolaktinnya turun, nggak ada yang neken si ovulasi, maka dia akan mulai berovulasi lagi dan ibu bisa beresiko hamil walaupun masih menyusui. Tadi pilihan kontrasepsi seperti IUD, kemudian, implan ataupun injeksi ya atau KB suntik, itu semua membutuhkan tenaga medis ya. Jadi kita harus sama bidan ataupun kita harus datang ke objin. Nah sedangkan kalau pil KB laktasi keunggulannya adalah kita tidak butuh bantuan. Jadi ibaratnya kita tinggal datang ke apotik ya kan, karena tersedia di apotik terus dia bisa langsung minum tanpa harus dia datang lagi, ngantri lagi. Dan yang kedua adalah biasanya para perempuan itu masih belum siap. Ketika dia baru melahirkan masih lelah-lelahnya, terus tiba-tiba ditanya, "Mau KB apa?" Wah itu langsung yang kayak, "Entar dulu boleh nggak?" Gitu. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Halo Swipers, tahu nggak sih kalau jarak kehamilan yang terlalu dekat bisa beresiko bagi kesehatan ibu dan bayi? Nah, kehamilan sebelum 18 bulan pasca persalinan beresiko perdarahan dan baby blues pada ibu, bahkan dapat meningkatkan resiko kelahiran bayi prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi. Banyak ibu menyusui yang nggak sadar kalau mereka sudah kembali subur hingga tanpa disadari ibu bisa hamil lagi walaupun masih menyusui. Jadi ada nggak sih cara efektif untuk mencegah kehamilan ketika sedang menyusui tanpa mempengaruhi produksi dan kualitas ASI? Di episode kali ini kita bakal kupas tuntas semua hal terkait pilihan kontrasepsi yang aman bagi ibu yang sedang menyusui. Bersama saya, Fania Gones yang akan memandu diskusi kali ini. Saya juga sudah ditemani oleh Dr. Tessa Ananda Prima selaku Medical Advisor dari DKT Indonesia dan juga oleh Apoteker Anissa Kusno Ayusya selaku Brand Manager Andalan DKT Indonesia. Terima kasih dokter, Mbak Anissa sudah hadir di podcast Meet the Expert hari ini. Saya langsung masuk aja ke pertanyaan pertama dan pertanyaan pertama langsung ke Dr. Tessa nih. Oke. Dok, apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif dan gimana bisa ASI eksklusif ini menjadi kontrasepsi yang alami? Oke, nah jadi kalau kita lihat dari definisinya dulu nih Mbak Fania, ASI eksklusif ini adalah pemberian air susu ibu tanpa tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, susu formula atau MPASI sejak bayi lahir sampai usianya 6 bulan. Jadi pure cuma ASI aja nih sumber makanan dan minumannya. Nah, selain memberikan nutrisi yang optimal nih untuk bayi, ASI eksklusif ini sebenarnya juga bisa berperan sebagai kontrasepsi alami yang dikenal dengan istilah metode amenorrhea laktasi namanya atau MAL. Nah, menyusui ini itu secara intensif dapat menekan hormon ovulasi, hormon yang bekerja untuk menstruasi ya, sehingga mencegah terjadinya pelepasan sel telur dan menurunkan kemungkinan kehamilan. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi kalau mau menggunakan ASI eksklusif ini sebagai metode kontrasepsi, ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bayinya hanya diberi ASI tadi, tidak diberikan makanan lain termasuk air putih. Kemudian yang kedua, ibunya menyusui secara langsung setiap 2 sampai 3 jam sekali. Langsung ya, artinya bayinya benar-benar menempel nih, dia langsung menghisap di payudara ibunya. Tidak boleh memompa ASI, kemudian bayinya juga tidak boleh diberi DOT. Karena ini akan mengurangi frekuensi menyusui tadi. Kemudian bayinya masih berusia kurang dari 6 bulan. Kenapa? Karena kalau udah lebih dari 6 bulan, di sini bayinya tentu akan sudah mendapatkan MPASI di situ ya. Jadi frekuensi menyusuinya juga berkurang di sini. Dan yang keenam syaratnya adalah ibu menyusui di malam hari atau tidur dengan baik. Lagi-lagi ini terkait frekuensi dari si menyusuinya gitu. Nah, jadi ada 6 nih syaratnya. Untuk bisa jadi, kontrasepsi kita harus memenuhi semuanya. Bukan salah satu, bukan salah 2, tapi harus semuanya gitu Harus ya. 6-6-nya. Jadi kalau satu aja dari keenam syarat ini nggak terpenuhi, maka efektivitas ASI eksklusif sebagai kontrasepsi alami itu akan menurun dan ibu akan beresiko hamil.
Nah, tapi gitu. caranya gimana tuh, Dok? Lagi memberikan ASI eksklusif tapi masih ada risiko kehamilan? Nah, itu dia. Tadi kan, eee, kita udah bahas ya salah satunya nggak bisa nih, kalau salah satu aja nggak terpenuhi maka metode kontrasepsinya nggak efektif. Kenapa? Karena efektivitas dari kontrasepsi alami ini sangat tergantung dari frekuensi, durasi, dan cara menyusuinya. Hormon prolaktin di sini. Hormon prolaktin yang menekan ovulasi tadi itu dia ikut menurun kadarnya. Nah, akibatnya tubuh bisa kembali ovulasi lagi. Jadi karena prolaktinnya turun, nggak ada yang neken si ovulasi, maka dia akan mulai berovulasi lagi dan ibu bisa beresiko hamil walaupun masih menyusui. Apalagi kalau dia nggak ber-KB gitu. Dan kita tahu ya Mbak Fania ya, walaupun, belum menstruasi nih seorang perempuan ketika dia menyusui gitu, masa subur itu kan terjadinya 2 minggu sebelum menstruasi. Maka bisa jadi ya dia udah balik subur lagi, kemudian berhubungan di situ, ya bisa hamil lagi, gitu. Oke. Dan kenapa sih, Dok, dibilangnya itu jarak kehamilan ideal pasca persalinan itu 2 tahun? Nah, itu dia. Jadi, ibu setelah melahirkan ya, butuh waktu untuk pulih dan juga mempersiapkan untuk kehamilan berikutnya dengan baik. Kalau misalnya jarak kehamilannya terlalu dekat, maka akan beresiko terjadinya anemia, bayinya bisa lahir prematur, tadi kayak BBLR ya seperti yang Mbak Fania sampaikan dan juga komplikasi kehamilan itu juga akan meningkat. Nah, dengan kita memberikan jarak 2 tahun, ibu punya cukup waktu untuk recovery lagi. Nah, jadi dia bisa memulihkan kondisi fisik dan juga mental. Jadi di sini gak cuma tentang kondisi fisiknya, tapi juga si ibu udah lebih siap untuk menghadapi kehamilan berikutnya. Dan kalau kita lihat dari sisi anaknya, si anak pertama ini udah mencapai golden period-nya dulu. Nah, kan dari dia hamil sampai anak umur 2 tahun itu kan sebenarnya nggak boleh diganggu tuh di situ supaya tumbuh kembangnya optimal, gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya ke Mbak Anissa nih, Mbak. Kan kontrasepsi itu banyak pilihan ya, Betul Mbak. betul IUD, ada betul. yang implan, ada Mmm. suntik. Nah, kenapa pil KB laktasi ini jadi pilihan yang lebih tepat dibandingkan metode kontrasepsi lainnya? Yes, biasanya gini, tadi pilihan kontrasepsi seperti IUD, kemudian, implan ataupun injeksi ya atau KB suntik, itu semua membutuhkan tenaga medis ya. Jadi kita harus sama bidan ataupun kita harus datang ke objin. Nah sedangkan kalau pil KB laktasi keunggulannya adalah kita tidak butuh bantuan. Jadi ibaratnya kita tinggal datang ke apotik ya kan, karena tersedia di apotik terus dia bisa langsung minum tanpa harus dia datang lagi, ngantri lagi. Nah padahal tadi dokter Tessa sudah sempat mention, 2 minggu sebelum masa nifas berakhir sebenarnya dia udah mulai balik subur lagi. Itu yang kita berusaha cegah dan yang paling penting memang, dengan minum pil KB laktasi keuntungannya adalah dari dia sebelum masa nifas, dia udah bisa sambil minum pil KB-nya, tapi nanti setelah masa nifas terus tadi suaminya udah nungguin yang udah selesai nifasnya, udah ketika dia berhubungan dia sebenarnya sudah terproteksi. Itu yang membedakan. Kalau kayak tadi IUD, dia tuh pilihannya kayak harus dipasang bener-bener setelah melahirkan atau harus menunggu 6 minggu. Dari kalau dia misalnya, "Bu, Dok saya belum siap Dok." Nanti setelah nifasnya selesai dia baru bisa pasang IUD. Sama dengan seperti injeksi, dia butuh selesai nifasnya dulu, setelah 6 minggu baru dia boleh, suntikan. Padahal tadi 6 minggu itu udah selesai nifas, suaminya pasti udah ngajak campur lagi nih. Nah, kalau minum pil KB laktasi dia nggak perlu nunggu itu semua, bener-bener diminum segera setelah melahirkan, malamnya atau besoknya dia udah terproteksi, kurang lebih seperti itu. Jadi pil KB laktasi memang jadi pilihan yang tepat, untuk ibu-ibu yang ingin ASI eksklusif untuk bayinya. Oke, dan apa bedanya pil KB laktasi ini dengan pil kontrasepsi lain, khususnya dari sisi keamanannya nih, Mbak? Oke, jadi gini, kita let's say ngomongin pil KB reguler. Pil KB reguler itu dia mengandung 2 hormon, hormon progesteron dan hormon estrogen. Sedangkan kalau pil KB laktasi ini seperti yang teman-teman lihat ya, ini hanya mengandung satu hormon yaitu linestrenol dosis rendah. Yang di mana itu, karena dia hanya hormon progesteron jadi sangat aman untuk ibu dan bayinya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang, para perempuan kan concern-nya apalagi menyusui, maunya takut minum obat karena takut produksi ASI-nya terganggu, atau takut kualitas ASI-nya menjadi berkurang jadi
segala macam. Padahal kalau minumnya satu hormon, progesteron ataupun progesteron only, itu tidak mengganggu produksi dan kualitas ASI sehingga cocok banget ibu tetap bisa memberikan ASI eksklusif sambil lancar tanpa khawatir dengan resiko kehamilan, kurang lebih gitu. Oke. Nah, Dokter Tessa, Hmm. hormon yang terkandung di dalam pil KB laktasi ini sebenarnya cara kerjanya gimana, Dok, untuk bisa mencegah kehamilan? Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Anissa ya, Mbak Fania ya, bahwa kandungan hormon yang ada pada pil KB laktasi itu namanya linestrenol. Nah, linestrenol ini adalah jenis hormon progestin yang mencegah kehamilan dengan ada 3 cara dia. Yang pertama dengan mencegah ovulasi. Nah, jadi dia mencegah terjadinya pelepasan sel telur nih setiap bulannya, sehingga ketika ada sperma yang masuk ya nggak ada yang dibuahi gitu. Terus yang kedua, linestrenol atau hormon progestin ini akan mengentalkan lendir pada serviks. Hmm. Nah, ketika dikentalkan lendirnya di sana, jika ada sperma yang masuk, maka ibaratnya dia akan terjebak di sana. Jadi dia nggak bisa berenang lebih jauh menuju ke sel telur. Dan yang ketiga, cara kerjanya adalah mempengaruhi kondisi dinding rahim sehingga tidak memungkinkan terjadinya implantasi. Jadi kalau untuk terjadinya penempelan zigot nih di dinding rahim, maka dindingnya itu ibaratnya kan harus subur gitu ya. Nah, ini dibikin dinding rahimnya itu tidak, sesuai kondisinya untuk bisa melekat di situ zigotnya. Jadi kehamilan bisa dicegah, Iya. seperti itu dia. Nah, aku balik lagi ke Mbak Anissa ya, Mbak. Untuk waktu minum pil KB laktasi ini yang paling aman pas kapan? Nah, sebenarnya kalau ditanya pas aman, semua waktu itu aman. Yang terpenting adalah bisa dimulai diminum segera setelah melahirkan, atau kalau tadi misalnya masa nifasnya udah selesai, dia udah mulai kembali menstruasi, pastikan dulu tidak dalam keadaan hamil. Loh, Mbak kan emang lagi mau program hamil, kenapa harus memastikan dulu nih nggak hamil? Karena kadang-kadang sebenarnya dia udah berhubungan duluan seminggu sebelumnya. Sebelum akhirnya dia memutuskan mau, "Oh, udah deh mau pakai KB deh," gitu. Nah, itu harus tes pack dulu untuk meyakinkan benar-benar tidak dalam keadaan hamil. Nah, kalau cara minum ya, aku buka ya. Nah, ini kita bisa mulai dari, lingkaran yang ada, bisa dimulai dari hari yang ada lingkaran merahnya. Jadi kalau teman-teman misalnya buka nanti terus ngeliat, "Loh, ini banyak banget hari-harinya Mbak, saya mulainya dari mana?" Let's say misalnya hari ini hari Sabtu, teman-teman pilih yang ada Sabtu lingkaran merahnya. Jadi harus selalu dimulai yang ada lingkaran merah, kemudian ikutin arah panas sampai semua tablet habis sempurna terminum. Nggak boleh bolong-bolong, kalau pil KB laktasi bahkan ada concernnya tidak boleh lewat lebih dari 3 jam, Mmm. gitu. Jadi kalau misalnya pil KB biru mungkin di podcast sebelumnya kita udah jelasin ya, kalau terlambat minum gimana. Kalau pil KB laktasi itu toleransi waktunya, batas terlambatnya tidak boleh lebih dari 3 jam. Nggak boleh lebih dari 3 jam. Betul. Jadi nah, apalagi yang tadi misalnya baru pertama kali, biasanya langsung bertanya, "Mbak, berarti kalau saya minum pil KB laktasi bisa langsung lepas kondom? Atau saya misalnya bisa langsung berhubungan dengan nyaman?" Mhm. Jawabannya, kalau yang baru mau pertama kali, itu butuh waktu 7 tabletnya terminum dulu, baru bisa berhubungan tanpa pengaman. Kalau memang dalam 7 hari nggak mungkin kan namanya minta suami kita, jangan dulu Pak, jangan dulu," gitu, belum 7 hari, nggak bisa. Jadi kalau memang ingin berhubungan lebih baik tambah kondom dulu sebagai metode tambahannya, baru, setelah lebih dari 7 hari bisa dilepas, gitu. Dan minum ini berapa lama sih, Mbak? Terus kapan nih mulai stopnya nanti? Nah, kalau ditanya sebenarnya sampai kapan sih gitu, apakah ibu tidak menyusui boleh minum pil KB laktasi juga? Sebenarnya kalau memang fokusnya ingin, ASI eksklusif sampai 2 tahun, maka pil KB laktasi bisa diminum sampai 2 tahun, atau kalau memang ngerasa anaknya baru 1 tahun udah nggak ASI lagi nih, udah mulai ganti ke susu formula atau UHT gitu, terus ibunya merasa, "Tapi saya nyaman nih pil KB laktasi, boleh nggak meskipun saya nggak menyusui?" Jawabannya boleh-boleh aja. Pil KB laktasi diminum untuk orang yang sedang menyusui atau tidak menyusui, tapi kalau memang ingin, promil kembali tinggal dihentikan aja pil KB laktasinya, terus dalam beberapa waktu udah balik subur lagi. Jadi tidak ada, apakah harus menyusui aja minum pil KB laktasi? Jawabannya tidak. Selama yakin bisa disiplin, bisa komitmen, nggak apa-apa lanjutin aja minum pil KB laktasi. Oke. Nah, Dokter Tessa, kalau misalnya si ibunya ini terlambat atau lupa, tadi kan dibilangnya 3 jam ya. Tapi kalau memang terjadi, apa sih yang harus dilakukan? Oke, nah jadi ya, satu hal yang memang sangat harus ditekankan untuk pil KB laktasi ini adalah toleransi waktu telatnya ini Mbak Fania. Ini yang kita harus hati-hati banget untuk menjaga efektivitas dari pil KB ini. Jadi tadi udah disampaikan Mbak Nisa kalau paling telat
itu 3 jam. Nah, jadi kalau misalnya lupa minum satu pil nih, tapi masih kurang dari 3 jam, misal harusnya jam 9 baru inget jam 10, ya udah masih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya ingetnya tuh udah lewat dari 3 jam, nah apa yang harus dilakukan? Bisa pilnya tetap diminum, tapi 7 hari ke depan pakai kondom lagi. Jadi kayak Oh, mulai dari ngulang awal lagi. lagi gitu. Nah, terus kalau misalnya lupanya 2 tablet atau lebih gimana? Itu perlindungannya nyaris sudah nggak ada. Kenapa? Karena, pil KB laktasi ini dia cuma satu hormon. Jadi dia cuma sendiri, dia nggak sekuat pil KB kombinasi, makanya toleransi waktu telatnya cuma 3 jam. Nah, kalau udah lewat 2 tablet atau lebih, maka hentikan konsumsi pil KB laktasinya, kapan lanjut lagi? Setelah dipastikan tidak hamil. Nah, kalau misalnya dalam 2 hari lupa nih, ada riwayat berhubungan, berarti kan tanpa pengaman, maka bisa kita kasih pil KB darurat di situ. Mmm. Nah, setelah itu bisa lakukan tes pack minimal 7 hari dari terakhir berhubungan, kalau negatif bisa mulai minum pil KB laktasinya lagi, tapi di blister yang baru, bukan di blister yang lama. Jadi blister yang lama dibuang dulu, kita mulai minum pil KB laktasinya lagi di blister yang baru dengan ketentuan tadi di awal kayak Mbak Nisa sampaikan, kalau sudah aktif berhubungan ya pakai kondom dulu 7 hari, baru setelah itu bisa berhubungan seperti biasa. Oke. Terus apa sih, Dok, efek samping dari minum pil KB laktasi ini? Oke. Nah, kalau udah bicara efek samping ya, mungkin ini yang, paling banyak dikhawatirkan oleh pasien dan banyak diterima oleh teman-teman apoteker nih, kalau terjadi ini harus gimana gitu ya. Nah, jadi, setiap metode kontrasepsi yang kita gunakan, terutama hormonal Mbak Fani, itu pasti ada penyesuaian dengan tubuh. Nah, termasuk pil KB laktasi, tapi sebenarnya rata-rata efek samping ini sifatnya ringan dan juga sementara. Seperti, nah ini yang pertama yang paling teman-teman harus ingat ya, yaitu perubahan pola haid. Jadi pil KB Progestin atau contohnya pil KB laktasi ini itu kan hanya mengandung satu hormon. Biasanya pada penggunaan pil KB dengan satu hormon ini efeknya adalah tidak menstruasi. Nah, jadi ini adalah kondisi yang normal. Jadi memang cara kerjanya itu dia, mencegah terjadinya penebalan dinding rahim, jadi tidak terjadi peluruhan, maka nggak ada menstruasi. Nah, seringnya yang banyak yang khawatir Mbak Fania, "Kalau saya nggak menstruasi, entar darah kotornya numpuk di dalam rahim. Nanti badan saya jadi nggak enak." Nah, padahal sebenarnya nggak ada darah kotor yang numpuk ya. Jadi memang cara kerja hormonnya itu dia mencegah peluruhannya, jadi nggak ada darah yang numpuk. Kemudian kayak nyeri kepala atau pusing, ini juga suatu kondisi yang umum, tapi biasanya akan membaik dalam 24 jam. Jadi sarankan, pasien teman-teman nih untuk beristirahat atau kalau misalnya sakit kepalanya cukup mengganggu, bisa minum obat sakit kepala. Lalu ada juga terkait payudara yang tidak nyaman gitu, ini juga sama, bisa dikompres hangat, gunakan pakaian dalam yang nyaman dan juga bisa minum anti nyeri. Lalu yang terakhir ada spotting atau flek. Nah, ini spotting atau flek kalau terjadi di awal itu, bentuk penyesuaian. Oke, baru mau minum pil KB, tapi kalau misalnya spottingnya udah terjadi 2 bulan minum kok masih spotting, 3 bulan kok masih spotting, coba kita lihat cara minumnya. Jadi ketika si pasien ini minum pil KB-nya itu jamnya geser-geser Mmm. atau sering lupa. Nah, ini tentu akan mempengaruhi keseimbangan hormonnya dan ini juga yang bisa memicu terjadinya spotting. Jadi tujuan kita di sini memastikan pil KB itu diminum teratur setiap hari di jam yang sama adalah selain menjaga efektivitasnya, juga mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan, Oke, gitu. oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen Ask the Expert. Kita akan membacakan 2 pertanyaan seputar pil KB laktasi yang sudah masuk di aplikasi SwiperX dan akan dijawab bersama kedua expert di episode kali ini. Pertanyaan pertama buat Mbak Anissa. Kalau memang sudah selesai masa menyusuinya, Mbak, apakah boleh bisa langsung ganti ke pil KB kombinasi tanpa jeda atau harus nunggu siklus tertentu dulu? Oke, ini pertanyaannya lumayan sering ditanyakan apoteker kalau lagi webinar. Nah, ini jadi sebenarnya, tidak ada waktu tunggu ya teman-teman ya. Ketika pil KB laktasinya sudah habis, maka ketika harusnya dia ganti ke blister selanjutnya, dia bisa langsung minum si pil KB laktasinya dulu, pil KB kombinasinya. Jadi bisa langsung bener-bener di-switch, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya ternyata, keburu istirahat dulu nih, jadi udah minum pil KB laktasi, niatnya mau pindah kombinasi tapi seminggu ini istirahat dulu deh gitu, nggak mau minum dulu, terus terlanjur berhubungan.
Nah, itu maka nanti setelah berhubungan, 7 hari setelah berhubungan, dia harus tes pack dulu untuk memastikan tidak dalam keadaan hamil. Kalau memang sudah yakin tidak dalam keadaan hamil, bisa langsung dimulai minum pil KB regulernya, gitu. Oke. Nah sekarang ke Dokter Tessa nih pertanyaan kedua. Kira-kira ada nggak sih dok pantangan atau makanan nggak boleh dimakan bareng kalau lagi minum pil KB laktasi? Oke, nah kalau untuk makanan sebenarnya so far aman ya Mbak Fania ya. Jadi silahkan mengkonsumsi makanan yang bisa dikonsumsi dengan aman oleh ibu menyusui. Namun untuk obat-obatan, nah kita kan kenal ada istilah interaksi obat ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi pada penggunaan kontrasepsi hormonal biasanya ada kondisi yang bisa mengubah metabolisme dari hormon ini. Di antaranya obat-obatan anti kejang atau obat tuberkulosis seperti rifamycin ini harus hati-hati karena ketika dikonsumsi bersamaan bisa menurunkan efektivitas dari pil KB-nya. Nah, jadi itulah pentingnya peran dari teman-teman apoteker di sini ya untuk ditanyain dulu pasiennya apakah ada penggunaan obat-obatan tertentu sebelum merekomendasikan pil KB. Oke. Gitu. Nah Swipers, lengkapi sediaan apotek kamu dengan produk pil KB laktasi yang tersedia di SwipeRx Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo yang menarik yang menunggu kamu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan, hanya di SwipeRx Belanja. Terima kasih Dr. Tessa, Mbak Anissa atas penjelasannya. Semoga informasi yang di-sharingkan bisa benar-benar menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton episode ini. Terima kasih juga buat semua swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share akun YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.